Pada saat ini kita sedang menghadapi musim penghujan. Dan di beberapa daerah di Indonesia, kita juga menghadapi bencana banjir dalam berbagai tingkatannya. Selain upaya kita untuk menanggulangi banjir, maka kami ingin menyampaikan kepada saudara-saudara tentang aspek-aspek kesehatan dalam kaitan musim hujan dan musim banjir ini. Ada setidaknya 6 atau 7 penyakit yang berhubungan dengan musim penghujan dan musim banjir ini yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah terjadinya diare. Ini berhubungan dengan makanan yang kurang bersih, kurang sehat. Karena itu anjurannya adalah agar selalu memasak makanan dan mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Dan kemudian cuci tangan pakai sabun, itu penting untuk mencegah penularan ke saluran cerna. Serta yang ketiga adalah jangan membuang sampah sembarangan. Hal yang kedua selain diare adalah penyakit infeksi saluran cerna lain, katakanlah demam tifoid. Ini juga sama sebenarnya, bagaimana kita menjaga kebersihan, makanan yang baik, makanan yang bersih, dan cuci tangan pakai sabun. Itu tentang saluran cerna. Yang kedua tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang biasa dikenal. Ini banyak terjadi terutama kalau ada dua hal. Satu, daya tahan tubuh turun, rendah, dan kedua ada kerumunan orang, katakanlah di pengungsian pada saat musibah banjir. Cara penularannya relatif mudah karena kalau ada satu orang batuk di kerumunan orang maka bukan tidak mungkin di sekitarnya juga akan tertular. Jadi pencegahannya yang pertama tetap harus tingkatkan daya tahan tubuh. Artinya makan yang bagus, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Dan kalau ada yang sakit segera diobati supaya tidak menularkan ke lingkungan sekitarnya dan yang sakit itu dapat disembuhkan. Hal yang ketiga khusus untuk banjir ini, masyarakat sudah mulai mengenal penyakit yang disebut sebagai leptospirosis. Penyakit ini ditularkan melalui kotoran dari tikus. Jadi tikus itu ada dalam tanah, ketika banjir, tikusnya keluar dari tanah, pergi ke permukaan tanah, dan kemudian permukaan tanah itu sudah ditutupi dengan air banjir. Bukan tidak mungkin tikusnya mengeluarkan air seninya di situ, dan kalau ada orang jalan di daerah banjir dan kakinya kebetulan luka, maka bisa masuk leptospirosis ke dalam tubuh orang itu dan kemudian menimbulkan gangguan penyakit leptospirosis. Bagaimana pencegahannya? Ada 2 atau 3. Yang pertama memang sedapat mungkin kita tidak masuk ke area banjir, walaupun itu tidak terlalu mudah dilakukan. Yang kedua, kalau toh harus masuk, gunakanlah sepatu bot, sepatu dengan tinggi begitu supaya tidak ada kontak langsung antara air banjir dengan kaki kita. Yang ketiga, kalau toh akhirnya terjadi kontak, maka sesudah terkena banjir dicuci kakinya dengan bersih supaya kemungkinan kotoran bisa tertanggulangi. Itu untuk leptospirosis. Tentu saja kalau ada keluhan, demam, apalagi sudah sampai kuning begitu tubuhnya, harus segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Hal berikutnya juga yang perlu diwaspadai pada saat musim hujan dan musim banjir seperti saat ini adalah kemungkinan penumpukan air di tempat-tempat air yang memungkinkan nyamuk berkembang biak. Kalau itu terjadi maka kita tidak berhadapan dengan penyakit yang langsung, tapi tidak langsung terjadi demam berdarah denggi. Karena DBD atau demam berdarah denggi ini ditularkan oleh nyamuk, dan nyamuk itu ada di tempat-tempat yang air menggenang yang mungkin terjadi pada saat hujan. Jadi saya mohon agar pada kesempatan, bukan pada saat hujan seperti sekarang ini, jangan sampai ada air tergenang di tempat-tempat pot, atau gayung dan sebagainya. Selalu lakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk supaya nyamuk jangan sampai berkembang biak luas di sekitar kita yang menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah denggi ini. Kemudian juga ada kemungkinan penyakit kulit. Karena banjir maka fasilitas kebersihan kurang terjaga sehingga kemungkinan penyakit kulit dapat terjadi, dan kemudian kalau di tempat pengungsian maka terjadi penularan. Pencegahannya yang paling baik tentu saja tetap menjaga kebersihan secara maksimal. Artinya kalau memang di rumah kamar mandi tidak tersedia, dicari tempat di mana bisa mandi, mencuci, dan segala kegiatan-kegiatan fisik secara baik karena kebersihan merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terjadi penyakit kulit. Hal yang terakhir yang juga mungkin terjadi adalah perburukan penyakit kronik. Katakanlah orangnya sudah biasa memang ada penyakit hipertensi, atau diabetes mellitus, atau asma bronkial, atau penyakit-penyakit yang sudah menahun lainnya. Karena ada hujan, karena ada banjir, daya tahan tubuhnya turun dan kemudian lupa makan obat karena sibuk mengurusi rumah dan sebagainya, sehingga penyakit kronik yang sudah dideritanya kemudian bisa bangkit. Jadi saya sangat mengharapkan agar saudara-saudara yang kebetulan punya penyakit kronik yang sudah bertahun-tahun makan obat, jangan lupa untuk makan obat secara teratur walaupun sedang hujan maupun sedang banjir, dan kalau ada keluhan segera berobat ke fasilitas kesehatan